kan. Apalagi ini, bohong bilangnya mau dinas, tahu-taunya ya begitu dah. Maksud gua kalau udah menikah itu kalau bisa jangan sampai bohong ya ke bini ya. Karena kan pas waktu menikah itu kan kita kan udah janji kan bakal ngejaga bini kita sehidup semati kan. Beredar video curhatan seorang istri yang menunggu suaminya pulang dinas luar kota, namun nahasnya sang suami meninggal di tempat karaoke di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Salah satu akun TikTok dengan nama Hasya berkomentar di setiap unggahan peristiwa kebakaran Glodok Plaza dan mengaku jika di antara korban yang tewas itu adalah suaminya. Dari salah satunya, korban di sana ada suamiku. Padahal 3 hari lalu dia minta izin ke saya ada kerjaan di Surabaya, tapi tadi siang saya dapat kabar dari temannya. Ya, begitulah komentar akun TikTok bernama Hasya. Menurut komentar tersebut, sang suami justru meminta izin dinas ke Surabaya, namun saat mendapat kabar dari teman kerjanya, Hasya justru diberitahu jika suaminya itu menjadi korban kebakaran di Tiara Karaoke yang berada di Glodok Plaza. Imbas dari komentar akun Hasya tersebut, banyak netizen yang budiman yang ikut berempati atas kabar duka tersebut dan menyayangkan sikap suaminya yang dituding sudah membohongi istrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadinya sih izin dinas keluar kota sama istri, ternyata dapat berita bahwa suaminya terpanggang hidup-hidup bersama LC. Ada 2 bidadari yang membuat kita sukses di dunia ini. Yang pertama doa dan support seorang ibu, yang kedua doa dan support seorang istri. Di antara 2 doa ini apabila ada yang kita khianati, maka akan kita terima ganjaran yang setimpal. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan budaya kita. Amin ya robbal alamin. Turut berduka cita buat para korban yang mudah-mudahan diberikan tempat terbaik, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita jadikan sebuah pembelajaran. Makanya kalau udah menikah kalau bisa jangan sampai bohong dah sama bini. Gua aja ngebohong dikit aja udah sial. Tahu kan yang kemarin gua ngebohong masalah duit yang gua umpetin akhirnya hilang beneran. Apalagi ini bohong bilangnya mau dinas, tahu-taunya ya begitu dah. Maksud gua kalau udah menikah itu kalau bisa jangan sampai bohong ya ke bini ya. Karena kan pas waktu menikah itu kan kita kan udah janji kan bakal ngejaga bini kita sehidup semati kan. Itulah yang gua takutin kalau misalnya udah menikah itu masih ngebohong gitu sama bini gua. Gue sih nggak berani ya ngebohong sampai kayak gitu ya, karena selain bini gue juga pinter, dia bakal tahu, dan gue juga takut sialnya. Jadi emang kalau misalnya kalian yang masih suka bohong sama bini dan bohongnya itu yang parah, dan kalian masih aman-aman aja, kalau bisa sadar deh, karena nanti pasti ada aja hari sialnya, entah itu kapan. Ya kalau emang kalian nggak percaya ya udah, coba aja tunggu. Ya mudah-mudahan sialnya ya sial yang nggak terlalu sial ya. Kalau sial banget kayak yang berita yang beredar ya sudah. Ini lagi rame ya berita tentang kebakaran Glodok. Sebelumnya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi ada berita yang mau aku highlight itu tentang yang istrinya bilang bahwa suaminya itu sebenarnya izin ke Surabaya untuk dinas kerja selama 3 hari, tapi ternyata ditemukan meninggal menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza. Jadi sebenarnya kalau jadi nakes terus kita pernah kerja di IGD rumah sakit, sebenarnya pasti sering ya dapat drama-drama yang kayak gini. Kalau aku dulu waktu masih di rumah sakit tuh dramanya adalah ada bapak-bapak ya yang naik motor mabuk, kecelakaan, terus sampai koma karena nggak pakai helm. Nah dia sama perempuan lain. Ya kita pikir istrinya dong, kita tanya macam-macam, nggak tahu apa-apa, ternyata bukan istrinya. Lalu kita coba terus untuk hubungi istrinya, karena kan kita tetap butuh konsen dari keluarga terdekat. Akhirnya istrinya datang tergopoh-gopoh ya, hanya untuk mendapati suaminya kecelakaan, mabuk dengan perempuan lain dan sudah tidak sadarkan diri gitu. Maksudnya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harusnya diambil hikmahnya ya. Maksudnya sepinter-pinternya kalian, kita nih manusia ya, laki-laki kita nih manusia. Jadi Allah tuh dengan mudahnya akan bisa membuka aib yang kalian tutupi itu, bahkan di titik terburukmu. Aduh, ada banyak banget sebenarnya kejadian yang ketahuan selingkuh pada saat mau meninggal, yang ketahuan
ya ketahuan-ketahuan lain yang justru di ujung tanduk gitu, di ujung hidupnya. Itu tuh sedih banget loh. Akan bertemu pencipta tapi meninggalkan luka yang begitu besar buat anak istri. Udahlah, memang sudah dikaruniai anak, dikaruniai istri, punya pekerjaan bagus. Itu apalagi sih yang dicari dalam hidup? Ngapain sih masih pakai adegan selingkuh lah, cari perempuan lain lah? Hidup bukan yang udah cukup sulit ya, cukup berat ya untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu yang menambah lagi beban hidup gitu. Uang sekolah anak kan udah mahal ya, ngapain pakai ngopenin perempuan lain gitu loh. Jadi kayak ya semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa diambil ibrohnya, bisa diambil hikmahnya oleh kita semua yang masih ada di fase ini. Semoga kalian cepat-cepat bertobat secepatnya ya, sebelum ditegur dengan keras. Terus buat yang nggak ada di fase ini dan nggak pernah ada di fase ini, pertahankan ya, keep halal, stay halal, you're doing great. Oke? Semoga tercerahkan. Telah terjadi kebakaran di Glodok Plaza, lebih tepatnya di lantai 8 yang ternyata di sana adalah tempat hiburan malam. Ya, baru tahu gue bertahun-tahun hidup di Jakarta Barat dan pernah ke Glodok Plaza. Ya memang Glodok Plaza itu di lantai 1 dan lantai 2. Yang aku tahu ya, lantai 1 lantai 2 itu tempat elektronik. Dan di sana itu kalau kita mau cari HP terbaru di sana tempatnya, mau cari HP second murah di sana tempatnya, oke? Dan tapi gue nggak mau bahas itu, yang gue mau bahas tentang Hasya ini. Jadi Hasya ini komen bahwa suaminya menjadi salah satu korban di sana, dia dan menjadi viral karena orang menganggap suaminya itu menipu dia, katanya pergi keluar kota, tapi ternyata menjadi korban di sana. Dan setelah ada penyelusuran, ada seseorang menyelusuri, katanya si Hasya itu berbohong. Dia selalu komen tentang isu-isu terbaru atau sesuatu yang viral dan selalu komen bahwa suaminya, saudaranya atau keluarganya itu menjadi korban. Karena si Lala ini komen bahwa dia juga pernah bilang suaminya menjadi korban pesawat SJ182. Nah, jadi ternyata dia ini bukan yang pertama kali selalu komen kayak gitu. Oke, jadi aku nggak tahu ya benar atau enggak, entah si ini orang yang benar atau si Hasya yang benar. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sesuai saran gue secara logika gue. Jadi kalau gue menjadi Hasya, menjadi wanita yang katanya suaminya izin keluar kota, ternyata menjadi salah satu korban di sana. Ya, aku nggak tahu sih si Hasya itu bercerita korbannya itu meninggal atau hidup ya. Kalau kita ngomongnya meninggal ya, kalau semuanya meninggal. Kalau suami gue nih pulang, keadaan udah menjadi mayat dan ternyata korban kebakaran di sana. Apa iya gue sempet ngeliat media sosial, terus gue sempet komen-komen dan kita buka aib suami gue yang posisinya udah mati, masuk akal? Apa gue tolol? Teman-teman ada yang ngikutin berita ini nggak? Ini bener-bener serem banget ya kejadiannya. Subhanallah pokoknya. Jadi pas damkar lagi mau evakuasi gitu ya. Jadi ada 9 orang yang terjebak di atas gitu. Sisa 9 orang gitu. 9 orang aja yang tersisa di atas dan mereka teriak-teriak ya panas katanya. Ya Allah, aku merinding banget loh dengarnya gitu. Aduh, ya Allah. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, katanya ini ada 6 orang yang belum ketemu, dan mereka adalah pegawai-pegawai di maskapai penerbangan. Dan itu ya Allah bikin aku shock banget, kaget banget. Dan katanya mereka lagi menghadiri acara ulang tahun salah satu temannya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 5 cewek pramugari dan satu pilot apa nggak tahu, tapi dalam pakai bajunya sih kayak pakaian pilot sih ya gitu. Dan katanya mereka belum ditemukan. Ya Allah, sedih banget emang lihat puing-puingnya itu hancur semuanya, besi-besinya pun itu pada besi kokoh ya. Aduh, mereka ambruk semua. Dan ini kejadiannya 4 hari yang lalu ya, tanggal 15 di jam setengah 10 malam. Dan akibatnya dari arah tempat hiburan malam. Ya Allah, pokoknya buat yang belum ditemukan,
Semoga cepat ditemukan. Sedih banget sih dengarnya, ya Allah.